Bayangkan ini, pagi hari, sebuah kota yang sibuk. Di tengah padatnya jalan, dua orang duduk di tempat yang berbeda. Yang satu duduk di balik meja kaca, jas mahal, jam tangan Rolex, ruang kantor di lantai 32 gedung pencakar langit. Ia punya 3 asisten pribadi, jadwal meeting penuh, dan rekening bank dengan saldo yang bisa membuat siapapun iri. Yang satu lagi duduk di beranda rumah kayu sederhana, dengan kopi panas dan buku tua. Tidak ada target mingguan, tidak ada klien yang menunggu. Ia mungkin tidak punya uang banyak, tapi ia punya hal langka yang tak bisa dibeli, waktu milik sendiri. Sekarang, ajukan satu pertanyaan penting. Siapa yang lebih bebas? Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa kekayaan adalah tentang jumlah, berapa banyak yang kamu miliki, berapa tinggi gajimu, seberapa besar rumahmu, seberapa keren mobilmu. Tapi semakin lama, semakin banyak orang mulai sadar, kekayaan sejati bukan tentang angka, tapi tentang kendali atas hidupmu sendiri. Dan kendali terbesar datang bukan dari uang, tetapi dari kebebasan menggunakan waktumu tanpa paksaan, tekanan, atau ketakutan. Morgan Housel menulis, kebebasan adalah satu-satunya bentuk kekayaan yang tidak bisa dipalsukan. Kita bisa pura-pura sukses di media sosial. Kita bisa meminjam gaya hidup, menyewa mobil mewah, tinggal di apartemen high-end demi validasi. Tapi kita tidak bisa pura-pura bebas. Karena kebebasan terasa atau tidak terasa. Ia nyata atau kosong. Apa itu kebebasan? Kebebasan bukan berarti tidak bekerja. Bukan berarti jadi pengangguran atau lepas tanggung jawab. Kebebasan adalah kemampuan memilih. Memilih pekerjaan yang sesuai nilai hidupmu. Memilih dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Memilih untuk berkata, tidak, tanpa takut kehilangan. Memilih untuk berhenti, istirahat, mengevaluasi, dan beralih. Memilih untuk menjalani hidup dalam kecepatanmu sendiri. Kita hidup dalam dunia di mana banyak orang punya uang, tapi sedikit yang punya kendali. Banyak orang yang sibuk, tapi sedikit yang tahu mengapa mereka sibuk. David, 45 tahun, adalah eksekutif perusahaan teknologi. Gajinya miliaran. Ia punya 2 rumah, mobil Eropa, dan saham di perusahaan unicorn. Tapi ketika anaknya sakit dan istrinya mengajaknya liburan, ia menolak. Aku harus ke San Francisco minggu depan. Ada pitch penting, katanya. David bukan orang jahat. Ia hanya terperangkap dalam roda gila sukses. Ia ingin keluar, tapi merasa tidak bisa. Ia takut kehilangan momentum, takut ketinggalan, takut dianggap lemah. Apa gunanya uang miliaran, jika kamu tidak bisa berhenti sejenak tanpa rasa bersalah? Inilah tragedi dunia modern. Kita mengejar kekayaan demi kebebasan, tapi akhirnya kehilangan keduanya. Lalu ada Ibu Sri, mantan guru SMP yang pensiun dini di usia 55 tahun. Hidupnya sederhana. Ia berkebun, menulis puisi, membaca, dan membantu anak-anak belajar matematika gratis di rumah. Ia tidak viral, ia tidak masuk Forbes, ia tidak punya properti di Bali. Tapi setiap pagi ia bisa memilih, ingin bekerja atau tidak. Ia bisa tidur siang tanpa alarm, membaca buku sampai malam, mengunjungi cucunya kapanpun ia mau. Ia milik dirinya sendiri, dan mungkin, dalam ukuran yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator keuangan, ia jauh lebih kaya. Karena kita hidup di dunia yang membingungkan kebebasan dengan fasilitas. Banyak orang punya apartemen mewah, tapi tidak bisa cuti 1 minggu pun tanpa dimarahi atasan. Banyak orang punya smartphone canggih, tapi terus-terusan cemas saat notifikasi email masuk. Kita dikurung oleh gengsi, kebutuhan, dan tanggung jawab palsu. Dan pelan-pelan, kita membayar harga yang paling mahal, waktu hidup kita sendiri. Waktu adalah mata uang termahal. Coba pikirkan ini, kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Kamu bisa kehilangan mobil dan membelinya lagi. Tapi kamu tidak bisa membeli kembali tahun-tahun yang telah hilang. Setiap keputusan yang membuatmu kehilangan kendali atas waktumu, adalah keputusan yang mahal, meski tidak tercatat di laporan keuangan. Bayangkan kamu diberi 2 pilihan. Pilihan A, gaji 100 juta rupiah per bulan, tapi kamu harus bekerja 14 jam sehari, 6 hari seminggu, tidak boleh cuti, dan selalu standby. Pilihan B, gaji 25 juta rupiah per bulan, tapi kamu bebas bekerja kapan saja, dari mana saja, dan bisa libur kapanpun. Mana yang kamu pilih? Jawabanmu akan menunjukkan apa arti kekayaan menurutmu. Dan jika kamu memilih pilihan B, selamat.
Kamu termasuk minoritas yang mulai sadar bahwa uang tanpa kendali adalah ilusi kekayaan. Kebebasan itu progresif. Kebebasan tidak datang sekaligus. Ia dibangun pelan-pelan, dari keputusan kecil untuk tidak menambah utang baru. Dari kemampuan bilang, tidak, pada pekerjaan yang tidak sejalan. Dari menabung waktu dan energi, bukan hanya uang. Dari keberanian mengejar hidup sesuai nilai, bukan sesuai ekspektasi orang. Dan seperti semua kekayaan, kebebasan butuh perencanaan, disiplin, dan keberanian. Bab ini bukan tentang pensiun dini, bukan tentang jadi pengangguran, tapi tentang bagaimana kita membangun hidup yang lebih kita kuasai, bukan hidup yang menguasai kita. Karena di ujung segalanya, setelah segala pencapaian dan akumulasi, yang paling mahal tetaplah kemampuan untuk berkata, aku memilih hidup seperti ini, karena aku bisa. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, mengecek ponsel, dan langsung disambut oleh notifikasi email, pesan grup kerja, dan kalender penuh rapat. Padahal kamu belum menyentuh kopi pertamamu. Secara teknis, kamu bebas, tidak ada yang mengikat tubuhmu secara fisik. Tapi entah bagaimana, kamu merasa tidak punya pilihan selain mengikuti arus yang sudah ditentukan oleh orang lain. Selamat datang di paradoks kebebasan modern. Kita hidup dalam dunia yang katanya bebas, tapi jarang merasa merdeka. Setiap iklan, dari kendaraan, gadget, hingga produk investasi, menjual satu hal, kebebasan. Mobil dengan slogan, Drive Your Freedom. Aplikasi investasi yang menjanjikan, merdeka finansial di usia muda. Jam tangan mewah yang katanya simbol sukses dan kendali. Tapi di balik itu semua, banyak orang justru semakin terjebak. Kredit kendaraan mahal dengan bunga mencekik. Tekanan untuk terus menghasilkan agar tetap bebas. Gaya hidup yang harus dijaga demi mempertahankan status sosial. Kita tidak membeli kebebasan, kita membeli simbol kebebasan. Dan ironisnya, simbol itulah yang justru membelenggu kita. Di era digital, batas antara waktu kerja dan waktu pribadi mengabur. WFH, work from home, berubah jadi WFA, work from anywhere, lalu pelan-pelan menjadi WFE, work from everywhere. Dimanapun kamu berada, kamu selalu bekerja. Orang-orang menjawab email dari kasur, melakukan rapat sambil makan siang, menyusun laporan saat anak sedang bermain. Akibatnya, hari tidak punya awal atau akhir yang jelas. Liburan terasa bersalah, produktivitas jadi alat ukur nilai diri. Ini bukan kebebasan, ini versi baru dari perbudakan waktu. Salah satu argumen klasik dari era modern adalah, kita punya lebih banyak pilihan dari sebelumnya. Itu benar, tapi ironisnya, semakin banyak pilihan, semakin sulit merasa puas. Kita bingung antara, ingin jadi pegawai tetap atau freelancer, ingin tinggal di kota besar atau pindah ke desa, ingin punya bisnis sendiri atau jadi bagian dari perusahaan besar. Setiap pilihan membawa ketidakpastian, dan semakin banyak ketidakpastian, semakin besar ketakutan kehilangan. Ketika semuanya terlihat mungkin, kita jadi takut salah jalan. Dan ketika kita takut salah jalan, kita cenderung diam di tempat, atau lebih buruk, mengikuti arus meski tidak bahagia. Platform seperti Instagram, LinkedIn, atau TikTok menjanjikan ekspresi diri dan kebebasan suara. Tapi kenyataannya, kita mengedit hidup kita untuk tampil lebih menarik. Kita takut menyuarakan pendapat karena takut dibatalkan. Kita membandingkan diri dengan orang lain 24/7. Kita bebas memposting apapun, tapi tidak bebas dari dampaknya. Kita bebas berbagi, tapi terus menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik. Dalam dunia yang katanya bebas, kita hidup dalam penjara validasi. Dulu, karir adalah sesuatu yang linier, sekolah, kerja, pensiun. Kini, banyak orang merasa bisa memilih. Jadi pekerja remote, membangun startup, menjadi digital nomad, tapi semakin banyak yang memilih jalur alternatif, semakin tinggi tekanan untuk sukses lebih cepat. Kalau dia bisa punya penghasilan pasif dari YouTube, kenapa aku tidak? Padahal setiap orang punya konteks, kondisi, dan jalan masing-masing. Tapi media sosial meratakan semuanya dalam satu garis waktu yang palsu. Kebebasan semu ini menciptakan kecemasan eksistensial, FOMO, fear of missing out. Perbandingan tak sehat, karena kita tidak lagi mengendalikan waktu kita sendiri. Dan waktu adalah sumber daya paling mahal yang kita miliki. Setiap hari yang kamu habiskan untuk memenuhi ekspektasi orang lain adalah hari yang tidak akan kembali.
Setiap jam yang kamu habiskan dalam pekerjaan yang kamu benci demi gaji besar adalah jam yang kamu tukarkan dengan hidupmu sendiri. Kamu bisa mendapatkan kembali uang, tapi kamu tidak bisa mendapatkan kembali waktu. Kebebasan finansial sering dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memiliki cukup aset atau pendapatan pasif untuk berhenti bekerja. Tapi apakah itu berarti seseorang benar-benar bebas? Tidak selalu. Mari kita bahas dua jenis kebebasan. Kebebasan finansial, kebebasan emosional. 1. Kebebasan finansial. Kita sering diajarkan bahwa kebebasan finansial adalah tujuan akhir, tidak perlu bekerja untuk uang, bisa pensiun dini, atau hidup dari portofolio investasi. Namun, bahkan setelah mencapainya, banyak orang tetap merasa hampa, gelisah, dan tidak puas. Kenapa? Karena mereka belum merdeka secara emosional. 2. Kebebasan emosional. Merdeka emosional berarti kamu tidak lagi diperbudak oleh perbandingan sosial, rasa takut tertinggal, atau obsesi terhadap validasi eksternal. Kamu merasa cukup, bahkan ketika orang lain punya lebih. Kamu tenang dengan pilihan hidupmu, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu damai. Morgan Housel menulis, banyak orang berpikir mereka ingin jadi miliarder, padahal yang mereka cari adalah rasa cukup. Dan disinilah titik temunya. Kebebasan sejati adalah perpaduan kecukupan finansial dan kedamaian emosional. Peter, seorang pengusaha sukses, menjual startupnya dan menghasilkan $5 juta. Ia membeli rumah besar, mobil mewah, dan berlibur kemana-mana. Tapi setelah setahun, ia merasa kosong. Setiap kali temannya membeli sesuatu yang lebih mahal, ia merasa kalah. Kekayaan finansialnya tidak membuatnya bebas. Ia malah lebih cemas dari sebelumnya. Linda, seorang penulis lepas, tidak memiliki aset sebanyak Peter. Tapi ia tinggal di kota kecil, memiliki waktu untuk menulis, membaca, dan berkebun. Ia hidup sederhana, tapi setiap harinya ia merasa cukup. Beban emosionalnya ringan. Dan itulah kebebasan. Mengapa kita sulit merdeka emosional? Karena sejak kecil kita dibentuk oleh kompetisi. Nilai sekolah, peringkat kelas, prestasi olahraga, gaji, ukuran rumah, jumlah followers, semua ini mengajarkan satu hal, bandingkan dirimu dengan orang lain. Padahal, standar hidup yang sehat seharusnya datang dari diri sendiri. Tips untuk membangun merdeka emosional. Kurangi konsumsi media sosial, ini adalah sumber utama pemicu perbandingan. Tentukan definisi sukses pribadimu. Apa yang membuatmu puas, bukan orang lain. Bangun kebiasaan syukur harian, tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Latih diri untuk menikmati waktu kosong, bukan semua waktu harus produktif. Ubah fokus dari lebih menjadi cukup. Uang adalah alat, bukan ukuran harga diri. Kamu bisa memiliki semua uang di dunia, tapi tetap merasa miskin jika kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Dan kamu bisa punya sedikit, tapi merasa sangat kaya, jika kamu merasa bebas memilih caramu hidup. Karena pada akhirnya, bukan jumlah harta yang menentukan kebahagiaan, tapi sejauh mana kamu memiliki kendali atas waktumu, hatimu, dan hidupmu. Freedom is the ultimate dividend of wealth. Morgan Housel. Jika uang bisa dicari kembali, maka waktu tidak. Kita bisa kehilangan uang dan memperolehnya lagi. Tapi 1 jam yang telah lewat, tidak akan pernah kembali. Dan disinilah letak kekuatan waktu yang sering kita abaikan. The most valuable asset you have is not your house or your car. It's your time. Morgan Housel. Bayangkan kamu diberi 86.400 koin setiap hari. Kamu harus menghabiskannya hari itu juga, karena tidak bisa disimpan untuk esok. Setiap hari kamu diberi lagi jumlah yang sama, tapi yang hari kemarin hilang selamanya. Itulah waktu, 86.400 detik per hari. Gunakan atau hilang. Kebanyakan orang memperlakukan uang seperti harta yang langka dan waktu seperti sumber daya yang murah. Ironisnya, justru waktu yang paling tak tergantikan. Ilusi produktivitas vs makna. Banyak dari kita sibuk, tapi tidak hidup. Kalender penuh, to-do list panjang, tapi hidup kosong. Masyarakat modern mengagungkan sibuk sebagai simbol pentingnya seseorang. Tapi apakah kesibukan itu benar-benar berarti? Apakah waktu kita dipakai untuk hal yang penting, atau hanya sekadar urgen? Jika setiap jam waktu kita punya nilai uang yang jelas, kita mungkin akan lebih berhati-hati menggunakannya. Contoh, jika waktu luangmu bernilai Rp100.000 per jam,
apakah kamu akan menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak penting? Cara berpikir ini membantu kita menilai kembali prioritas. Apakah benar saya harus ikut semua meeting? Apakah benar saya harus memaksakan lembur? Apakah benar saya harus scroll media sosial 1 jam? Seorang ayah bekerja keras mengejar promosi. Ia berkata pada anaknya, "Ayah bekerja keras agar suatu hari kita bisa liburan ke luar negeri." Tapi tahun demi tahun lewat. Anak itu tumbuh besar, dan sang ayah baru sadar, yang dibutuhkan anaknya bukan Disneyland, tapi hadirnya ayah di meja makan. Uang bisa membeli tiket, tapi tidak bisa membeli waktu yang telah hilang. Gunakan waktu untuk orang yang kamu cintai, kegiatan yang membuatmu hidup, bukan sekadar hidup. Refleksi, belajar, dan membangun diri. Membantu sesama. Hidup bukan tentang mengejar efisiensi, tapi tentang membangun makna. Kita semua punya 24 jam. Tapi tidak semua orang menggunakannya dengan cara yang sama. Ada yang menjual waktu demi pengakuan. Ada yang menukarnya dengan kebisingan. Tapi ada pula yang menyimpannya untuk mencintai, menikmati, dan memahami hidup. Kebebasan sejati adalah ketika kamu bisa memilih bagaimana menghabiskan waktumu. Karena ketika kamu bisa berkata, "Hari ini milikku sepenuhnya," itulah saat kamu benar-benar kaya. Time is the only true currency. Everything else is just a tool to buy more of it. Morgan Housel. Setiap kali kita berbicara tentang kesuksesan, seringkali yang muncul adalah angka, pendapatan, portofolio saham, jumlah properti. Namun, semakin kita menyelami makna sejati dari kekayaan, semakin kita menyadari satu hal, kemampuan mengatur waktu kita sendiri adalah bentuk kekuasaan tertinggi atas hidup. Freedom over your time is the highest dividend money pays. Morgan Housel. Kepemilikan terhadap waktu sama dengan kepemilikan terhadap diri. Orang yang paling miskin bukanlah mereka yang tak punya uang, tapi mereka yang tidak punya kendali atas waktunya. Seorang manajer mungkin menghasilkan jutaan rupiah per hari, tapi jika ia tak bisa pulang tepat waktu, tak bisa libur saat anaknya ulang tahun, tak bisa memilih kapan berhenti bekerja, maka siapa yang benar-benar memiliki hidupnya? Mengendalikan waktu adalah hak kedaulatan pribadi. Disitulah kita mulai mengklaim kembali siapa kita dan apa yang penting dalam hidup kita. Kebebasan bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan atau berhenti berkontribusi. Tapi kebebasan berarti kita bisa memilih. Memilih untuk bekerja pada proyek yang bermakna. Memilih untuk berkata, tidak, pada tekanan yang tidak selaras. Memilih untuk berhenti ketika hati berkata cukup. Banyak orang jatuh dalam perangkap kebebasan semu, resign dari pekerjaan lalu menggantinya dengan rutinitas lain yang lebih melelahkan, tanpa makna, tanpa arah. Kebebasan sejati adalah kebebasan dengan kesadaran dan tujuan. Kita lihat kisah nyata seorang desainer bernama Alice yang pernah menolak kontrak senilai miliaran rupiah dari brand multinasional. Alasannya, karena kontrak itu akan membuatku harus bekerja selama 10 bulan tanpa jeda, tanpa waktu untuk keluargaku, dan tanpa kesempatan untuk mengerjakan proyek impianku. Ia memilih klien kecil, proyek komunitas, dan waktu bebas untuk menggambar bersama anaknya. Ia memang tak masuk daftar orang terkaya versi majalah, tapi ia adalah salah satu manusia paling berdaulat atas hidupnya. Kita diajari bahwa produktivitas adalah bekerja keras tanpa henti. Namun semakin banyak studi psikologi menunjukkan bahwa produktivitas bukan soal durasi kerja, melainkan soal energi, fokus, dan makna. Mengatur waktu bukan hanya soal menekan tombol pause, tapi juga tentang menata ulang seluruh sistem hidup agar bekerja dengan kita, bukan melawan kita. Tips sederhana, blok waktu untuk hal-hal yang kamu cintai. Jadwalkan, waktu tidak berguna, untuk bermain, melamun, atau hanya duduk tenang. Buat check-in mingguan, dengan diri sendiri, apakah waktuku minggu ini mencerminkan nilai-nilaiku? Seperti halnya udara, kebebasan adalah hal yang baru terasa penting saat kita kehilangannya. Lihatlah kehidupan para seniman, penulis, wirausaha kecil, banyak dari mereka yang tidak bergelimang kekayaan finansial, tapi memiliki satu hal yang paling langka, kemampuan untuk berkata, hari ini aku akan hidup dengan caraku. Mereka mungkin tidak punya jadwal kantor, tapi mereka punya waktu untuk anak, waktu untuk membaca, waktu untuk berpikir, dan waktu untuk menjadi manusia seutuhnya. Ketika berbicara tentang kekayaan, kebanyakan orang membayangkan rekening bank yang gemuk, properti di berbagai kota, dan kendaraan mewah. Namun, sangat sedikit yang menempatkan waktu luang sebagai parameter kekayaan. Kenapa?
Karena dalam masyarakat modern, waktu seringkali dikorbankan demi uang. Tapi mereka lupa bahwa uang hanya alat. Tujuan akhirnya adalah kehidupan yang bermakna, dan itu hanya bisa dicapai jika kita punya cukup waktu untuk menjalaninya. Andrew, seorang investor sukses di Silicon Valley, memutuskan berhenti dari semua pekerjaannya. Ia membeli sebidang tanah dan mulai bertani secara organik. Ketika ditanya kenapa ia meninggalkan kejayaan dan potensi miliaran dolar di bidang teknologi, jawabannya sederhana. Karena aku ingin hidup dalam waktu yang kuatur sendiri. Aku ingin tahu kapan hujan turun, kapan matahari terbit, dan bisa duduk bersama keluargaku tanpa melihat jam. Andrew menyadari bahwa selama ini ia hidup untuk rapat, tenggat waktu, dan laporan. Kini ia hidup untuk ritme alam dan kebersamaan. Banyak dari kita hidup dalam mode bertahan, mengejar deadline, menyelesaikan pekerjaan, menuruti tuntutan orang lain. Tanpa disadari, hidup kita menjadi seperti mesin yang tak pernah dimatikan. Padahal, manusia bukan robot. Kita butuh ruang, kita butuh waktu untuk merenung, memahami diri sendiri, mengisi ulang energi emosional, memproses kehilangan dan merayakan kemenangan. Dan semua itu hanya mungkin jika kita punya kebebasan waktu. Lihatlah para pekerja harian, buruh pabrik, pengemudi ojek online. Banyak dari mereka tidak punya kemewahan untuk memilih istirahat, apalagi libur panjang. Bagi mereka, 1 jam waktu luang adalah barang mewah. Dan di sisi lain, banyak eksekutif yang kaya secara materi, tapi tidak bisa menghabiskan waktu dengan anaknya karena tekanan kerja yang tiada henti. Jadi, siapa yang lebih kaya? Selama ini kita menganggap pensiun sebagai momen di usia senja, ketika kita akhirnya berhenti bekerja dan mulai menikmati hidup. Tapi bagaimana jika kita membalik konsep itu? Bagaimana jika kita bisa pensiun sedikit demi sedikit di usia produktif dengan mencuri waktu untuk berlibur spontan, belajar sesuatu yang baru, menghabiskan pagi bersama keluarga, menulis jurnal pribadi? Morgan Housel menyebut ini sebagai pensiun mini, strategi mencuri kebebasan dalam bentuk potongan waktu yang kita kelola sendiri. Semakin tinggi gaya hidup kita, semakin besar pengeluaran, dan semakin kita tergantung pada pekerjaan. Maka kebebasan waktu bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak uang, tapi juga mengurangi kebutuhan akan uang itu sendiri. Punya rumah kecil sama dengan lebih sedikit beban. Gaya hidup sederhana sama dengan lebih mudah untuk berhenti kerja ketika perlu. Tidak berlomba dengan orang lain sama dengan lebih mudah bahagia. Dengan begitu, kita bisa membeli waktu, bukan dengan uang yang lebih besar, tapi dengan kebutuhan yang lebih kecil. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, jika besok kamu diberi 1 hari penuh tanpa kewajiban apapun, apa yang akan kamu lakukan? Dan berapa sering kamu benar-benar menjalani hari seperti itu? Kebebasan bukan soal menunggu hari libur. Kebebasan adalah hidup yang kamu pilih setiap hari, dengan kesadaran, dengan kasih, dan dengan kendali atas waktu. Kebebasan adalah hak yang perlu diperebutkan. Kebebasan tidak datang dengan sendirinya. Ia bukan hadiah dari sistem. Ia adalah hasil dari pilihan kecil, keputusan berani, dan kadang pengorbanan yang dalam. Untuk memiliki kebebasan, kita mungkin harus berkata, tidak, pada tawaran gaji lebih besar, demi lebih banyak waktu di rumah. Untuk punya kendali, kita mungkin harus menahan diri dari gaya hidup yang gemerlap, demi pikiran yang tidak terbebani. Untuk bisa memilih, kita perlu menerima bahwa tidak semua orang akan memahami keputusan kita. Tapi mereka tidak harus memahami, karena ini hidup kita, bukan milik mereka. Kebebasan adalah bentuk cinta. Ketika kita hidup dengan kesadaran atas waktu dan pilihan, kita menciptakan jejak. Anak-anak kita akan tumbuh melihat bahwa hidup bukan soal perlombaan. Bahwa bahagia itu bukan selalu tentang lebih banyak, tapi tentang cukup dan dekat. Kita tidak hanya memberi warisan materi, tapi teladan hidup yang utuh, hidup yang dijalani, bukan hanya dipenuhi. Di dunia yang bising ini, barangkali satu-satunya kebebasan sejati adalah mampu hidup di dalam irama kita sendiri. Apa arti kekayaan jika kita tidak punya waktu untuk menikmatinya? Apa arti sukses jika kita tidak bisa duduk dalam diam bersama orang yang kita cintai? Apa arti hidup jika kita tidak benar-benar hidup? Kebebasan bukan kemewahan, ia kebutuhan dasar manusia. Dan siapapun bisa mulai mengejarnya, hari ini juga, dari hal terkecil. 1 pagi tanpa notifikasi, 1 malam untuk membaca, 1 akhir pekan yang benar-benar milikmu. Karena pada akhirnya,
kita tidak mengingat hari-hari yang kita habiskan untuk bekerja lebih keras. Kita mengingat saat-saat ketika kita hidup sepenuhnya. Dan untuk itu, kita tidak butuh semuanya. Kita hanya butuh cukup. Dalam hidup ini, kita sering diajari untuk mengejar lebih banyak, lebih sukses, lebih kaya, lebih cepat. Tapi kita lupa satu hal paling sederhana, yaitu lebih bebas. Kebebasan bukan tentang melarikan diri dari tanggung jawab. Ia adalah keberanian untuk berkata, ini hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan caraku. Jangan ukur kekayaanmu dari rekening. Ukurlah dari jumlah pagi yang kau habiskan dengan tenang. Dari jumlah waktu yang kau miliki untuk memilih. Dari jumlah hidup yang benar-benar kau rasakan. Karena pada akhirnya, uang bisa habis. Tapi waktu yang kau jalani dengan bebas, akan tinggal selamanya. Terima kasih telah menyaksikan bab 7. Jika video ini menggugahmu, bantu sebarkan, karena kebebasan layak dimiliki semua orang. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bab selanjutnya akan membuka lapisan baru dari psikologi keuangan yang jarang dibicarakan. Tapi sangat kita rasakan, ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang hidup yang layak dijalani.